Selamat pagi untuk Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua pendengar yang Tuhan berkati. Ya, Ibu ini izinnya pagi hari ini, tepatnya di hari ini juga 22 Desember 2023, semua perempuan Indonesia begitu berbangga, apalagi perempuan-perempuan Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita boleh berbangga bahwa lembaga legislatif kita dipimpin oleh seorang perempuan, salah satu perempuan hebat di Nusa Tenggara Timur, Ibu Insinyur Emilia J. Nomlin. Nah, Ibu melihat bagaimana perkembangan dinamika perempuan-perempuan yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Kalau kita melihat keberadaan perempuan-perempuan hebat ini menunjukkan hal yang positif, ya, begitu maju dari waktu ke waktu. Bagaimana pendapat Ibu soal hal ini bertepatan dengan momen hari Ibu ke-95? Baik, terima kasih Kak Adi, juga Kak Yanti. Ya, selamat pagi untuk kita semua sekali lagi. Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat dulu untuk para perempuan yang ada di semua tempat. Jadi bukan hanya perempuan-perempuan yang dikatakan sebagai perempuan ada di lembaga-lembaga hebat, tetapi juga semua perempuan, semua mama-mama yang ada di kampung-kampung. Selamat untuk hari ini. Indonesia memberikan sebuah penghargaan ya kepada para perempuan untuk dinamakan sebagai Hari Ibu. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat Hari Ibu, selamat Hari Mama untuk semua perempuan, baik perempuan yang Tuhan izinkan untuk secara biologis melahirkan anak-anak, tapi juga para perempuan yang ada dalam kehidupan banyak anak-anak yang mungkin bukan menjadi bagian dari dia, tetapi Tuhan mengizinkan untuk dia menjadi mama ibu bagi banyak anak. Ya, sesuai dengan pertanyaan Kak Adi, hari ini sebenarnya kita harus berbangga bahwa di tengah-tengah banyak orang masih bilang bahwa perempuan masih tertinggal dan segala macam, tapi kita harus punya rasa bangga dan optimis ya bahwa hari ini justru perempuan LGBT menjadi perempuan-perempuan pionir yang luar biasa. Karena apa? Di lembaga DPR saja kita lihat contoh yang paling sederhana. Ada 2 perempuan menjadi pemimpin di sana, dan ini baru pertama kali, dan itu luar biasa. Kalau laki-laki jadi pemimpin sudah biasa, tapi kalau perempuan jadi pemimpin dan 2 sekaligus, ketua dan wakil ketua. Dan juga ada 13 perempuan yang ada di DPR itu juga ada yang menjadi ketua komisi, ada yang menjadi sekretaris komisi, ada yang menjadi pimpinan fraksi, ketua fraksi, dan ini sesuatu yang luar biasa. Artinya memang kita masih tahu bahwa kita masih cukup jauh untuk harus betul-betul mensejajarkan diri dengan laki-laki, bukan karena untuk kita berebutan tempat atau kita bersaing, tetapi untuk kita melengkapi seluruh proses pembangunan. Tentu kita masih butuh, tapi kita juga harus memberikan apresiasi atas berbagai dukungan dan juga regulasi-regulasi yang memberikan afirmatif kepada perempuan. Hari ini juga saya mau bilang, kita mungkin melihat secara sederhana ketika perkembangan UMKM, kuliner dan segala macam. Hari ini perempuan bisa berkembang dengan luar biasa. Dia juga bisa menjadi bagian dari pencari nafkah yang ulet yang luar biasa. Nah ini bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Di lembaga eksekutif juga saya pikir ada banyak tempat yang sudah diduduki oleh perempuan, walaupun sekali lagi kita masih terus berjuang untuk ada lagi perempuan-perempuan hebat yang bangsa. Nah yang pasti itu sebenarnya kalau kita lihat dari seluruh proses ini, paling utama itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada perempuan. Jadi semua kita harus sadar bahwa perempuan itu mampu, perempuan itu bisa, perempuan itu kuat, dan kesempatan itu yang diberikan. Karena kadang-kadang walaupun ada perempuan hebat, tetapi selalu dirasakan bahwa dia belum mampu gitu. Jadi kesempatan itu diberikan. Nah oleh karena itu kita harus dorong untuk kesempatan itu juga diberikan kepada perempuan untuk dia membuktikan bahwa dia bisa bekerja bersama-sama gitu. Baik, Ibu Eni, kalau kita melihat perempuan yang hebat saat ini begitu luar biasa ya, dan mengagumkan semua masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, apalagi Ibu sudah menyampaikan bahwa ada 2 pemimpin ya, yang ada di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketua dan wakil ketua. Nah, kita tidak bisa memungkiri, kita harus jujur bahwa ada juga perempuan-perempuan yang mungkin sudah diberi kesempatan tapi belum mau menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Nah, apa dorongan sebagai ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai tokoh perempuan juga yang hebat Nusa Tenggara Timur,
apa yang harus dibuat oleh perempuan itu sendiri untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi yang dimiliki, sehingga benar-benar perempuan itu makin diberdayakan dan makin merasa bahwa betul-betul perempuan bisa benar-benar menjadi seorang pemimpin yang hebat. Baik, terima kasih Kak Adi. Jadi kita tidak bisa menafikan ya bahwa soal melengkapi kemampuan dengan kualitas itu harus. Nah, kita bisa membuktikan bahwa ada banyak perempuan ketika muncul di permukaan itu memang dia sudah dilatih atau dia sudah punya kemampuan. Tapi ada juga perempuan-perempuan yang orang bilang dia ada proses, tetapi tiba-tiba orang melihat dia tiba-tiba muncul, jadi seolah-olah instan, padahal dia juga berproses. Nah, sebenarnya bagi perempuan saya bilang yang pertama itu dia harus mau dulu. Dia harus mau dan berani untuk mengatakan bahwa dia mampu dan dia bisa. Yang kedua, memang kita harus terus berlanjut dengan melengkapi diri. Ya, entah dengan membaca, entah dengan berdiskusi, entah dengan sekolah, itu wajib. Karena dalam ukuran di ruang publik itu tentu ada ukuran yang memang kita bisa pakai sebagai standar. Oh, dia lulusan mana, dia mana. Tapi bukan berarti itu juga menjadi penghalang. Yang pertama itu tadi, dia mau dan dia berani, tapi saya selalu memakai kata-kata jangan takut. Iya. Ya, karena takut itu yang sering membuat kita itu, aduh, saya bisa atau tidak ya, aduh, saya bisa atau. Jadi itu yang terus berkecamuk. Jadi saya mengambil satu contoh. Kemarin ada senior saya mengatakan, kadang-kadang ini kan kita selalu bilang jangan jalan di situ karena di situ ada setan gitu. Yeah. Padahal belum tentu ada setan, tapi sudah mempengaruhi kita. Nah, kita juga terpengaruh dengan yang kata-kata kepada perempuan. Perempuan tidak bisa gitu loh, dia tidak kuat, dia tidak hebat. Tapi hari ini kita sudah membuktikan. Kak, saya selalu ingat pengalaman 2018. Kenapa saya bertahan sampai hari ini? Karena saya hanya ingin menunjukkan untuk bahwa perempuan itu bisa dan dia mampu. Yang kedua, saya ingin meninggalkan sebuah legasi kepada banyak perempuan bahwa kita mungkin orang anggap enteng, tapi kita pastikan bahwa kita mampu untuk melakukan itu. Dan yang ketiga itu bahwa ini juga memperkuat pikiran di publik bahwa oh ya, kita sudah kasih kesempatan, ternyata dia tidak mau, dia tidak berani. Nah, itu yang juga memang menjadi beban ganda di kita ya. Tetapi itu yang membuat saya harus bertahan. Dan hari ini pun juga ada banyak penilaian terhadap kami. Saya dan Ibu Ince tentu ada penilaian, termasuk juga anggota perempuan yang lain bahwa oh tidak berani, tidak. Tapi saya pikir kita tidak usah terpengaruh dengan hal itu. Kita tahu apa yang kita kerjakan. Yang penting itu tadi, mau, berani, dan sekali lagi jangan takut. Dan itu yang harus dilengkapi di kita. Nah, saya pikir ada banyak kesempatan, ada banyak ruang, termasuk juga ada ruang-ruang yang memang kita bisa manfaatkan. Kalau kita rasa bahwa kita masih kurang, cari mentor, cari orang yang dulu diskusi. Tidak apa-apa, kita menjadi pendengar tidak apa-apa. Itu yang dan kita harus belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Karena biasanya kita lebih banyak omong daripada mendengar, sehingga kita lupa bahwa ada hal-hal yang memang harus menjadi kekuatan yang kita dapatkan dari orang lain. Dan sekali lagi saya mengajak para perempuan terus membekali diri, terus melengkapi diri. Tidak usah khawatir. Di ruang sana ada banyak. Saya juga teringat ini, misalnya kita bersyukur bahwa di NTT sudah punya 2 ya untuk pemimpin legislatif, eksekutif. Baik yang wakil Bupati Manggarai Barat waktu itu Ibu Maria, dan sekarang Ibu Bupati Protokol. Saya melihat Ibu Bupati misalnya, kadang-kadang orang menganggap bahwa dia tidak bisa karena dia tidak cakap berbicara di publik. Itu saja tidak cukup bagi saya. Tapi ternyata dia bekerja, dia membawa gaya perempuan. Nah, itu yang saya inginkan, bahwa kita tidak usah terlalu takut karena kita sudah punya modal dasar. Di perempuan itu sudah punya modal dasar. Dari dalam rumah, entah biar dia menjadi ibu ataupun dia menjadi kakak perempuan atau adik perempuan, dia sudah punya dasar. Karena apa? Budaya kita selalu menempatkan perempuan untuk dia tahu urusan di dalam rumah. Nah, itu sebenarnya modal, bukan kita anggap sebagai sesuatu yang tidak ada guna, justru modal. Dia tahu menyiapkan makanan, dia tahu bahwa ketika mamanya itu ada kurang makanan harus beli. Itulah sebenarnya pemimpin di rumah itu sebenarnya bagi saya itu perempuan. Jadi imam memang laki-laki, tapi pemimpin itu perempuan. Ya, saya tadi pagi baru baca Amsal 31, istri yang cakap. Itu bagaimana dia Amsal itu memberikan gambaran perempuan itu dia serba bisa. Dia semua hal. Dia menjadi penolong bagi orang miskin, dia menjadi penolong bagi suami dan anak-anak, menyiapkan makan, memberi tugas. Ada satu yang dia memberikan tugas kepada pekerja-pekerjaannya untuk mengerjakan. Itu dia juga pemimpin, dia mengatur orang-orang begitu ya. Jadi saya pikir
sekali lagi jangan takut dan harus terus melengkapi diri. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena dari belajar apa saja, tapi tidak boleh merubah apa yang sebenarnya menjadi kekuatan kita. Jadi kita jangan buang kekuatan kita untuk mengambil kekuatan dari luar, tapi justru kita mengasah kekuatan yang sudah ada kita, modal yang ada pada kita untuk kita melakukan dengan lebih besar, lebih baik lagi. Ibu Emi, kalau kita lihat bahwa memang perempuan NTT sudah terbilang banyak dan hebat, tapi kita harus jujur bahwa masih banyak juga kaum perempuan yang mungkin kurang percaya diri ya dalam mengembangkan kapasitas. Nah, apa yang harus dibuat lebih lagi dari sosok perempuan itu sendiri? Ya, baik. Jadi sekali lagi, kita kalau yang bicara begini berarti kita bicara kualitas. Ya. Walaupun kualitas itu harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin ada atau berposisi di publik, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi karena perempuan itu memiliki sedikit keterlambatan, berarti dia harus mempercepat proses, mempercepat langkah. Nah, saya selalu mengatakan bahwa perempuan itu harus mau. Dia harus mau untuk keluar dari zona nyamannya. Zona nyaman di dalam rumah yang sudah apa adanya, sudahlah laki-laki yang urus. Jadi dia harus mau keluar dari zona nyaman. Yang kedua, dia harus merasa bahwa dia itu kuat, dia hebat. Perempuan itu hebat. Jadi ada menumbuhkan percaya diri bahwa dia bisa. Dan yang ketiga, atau bisa dibolak-balik dan tidak apa-apa. Saya selalu mengatakan jangan takut. Dan jangan takut itu menjadi sesuatu yang membuat langkah kita menjadi kuat. Tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang kalau bilang jangan takut ini ya kita sama seperti orang selalu menyatakan bahwa ya saya bilang ada senior saya yang menceritakan itu ya di depan itu jangan lewat situ, di situ ada setan. Padahal tidak ada begitu, tapi sudah tertanam di pikiran kita sesuatu yang tidak boleh begitu. Sama juga dengan perempuan sudah tertanam di pikiran kita, termasuk mungkin mama-mama kita dengan budaya patriarkat yang masih tinggi kemarin mendistribusikan pikiran itu kepada perempuan-perempuan muda, sehingga tetap harus ada di dapur, tetap harus sudah tidak usah sekolah tinggi karena nanti juga menjadi ibu rumah tangga. Padahal ibu rumah tangga juga sekarang harus melengkapi diri. Karena dengan kemajuan zaman, anak-anak lebih canggih buka HP, lebih lihat segala macam. Kalau mama tidak canggih, waduh kesian juga kan begitu. Tapi yang paling utama bahwa harus mempersiapkan diri, harus mau belajar, harus mau mendengar, harus mau untuk melengkapi diri. Jadi kalau kemarin kita hanya bisa masak nasi, hari ini sudah kita bisa masak makanan yang lebih dengan bumbu-bumbu karena kita belajar untuk ada makanan yang hebat gitu, karena kita ingin mempersiapkan bagi keluarga, bagi yang lain. Jadi terus berproses untuk belajar. Belajar tidak hanya dari sekolah, tidak hanya dari buku-buku, tapi juga menemukan orang untuk bisa menjadi mentor, bisa menjadi teman diskusi yang baik. Tapi hati-hati nih kalau menjadi teman diskusi ya. Nah, itu ingatkan saja. Tetapi bagi saya penting untuk menemukan teman bercakap-cakap. Karena dengan teman-teman diskusi akan memperkuat kita dan membuka wawasan kita untuk kita lebih. Yang penting di situ mau yakini diri kuat dan jangan takut, dan yang bisa dibolak-balik harus terus belajar untuk mempersiapkan. Orang mau jadi, jangan kan bilang jadi yang kuliner saja, juga dia harus ada inovasi-inovasi untuk makanannya menjadi sesuatu yang terus secara menjualnya. Kan itu harus ada pengetahuan. Nah, jadi sekarang dunia sudah terbuka, kita bisa melihat dari berbagai tempat untuk kita terus belajar mempersiapkan diri. Termasuk sekarang juga teman-teman yang ada di dalam proses legislasi, saya mengingatkan untuk terus belajar, terus memahami regulasi, terus memahami aturan, supaya ketika kita berbicara, orang juga merasa yakin bahwa ini perempuan, dia pantas. Karena kita selalu orang bilang dibunuh dalam tanda kutip dengan cara itu. Dia tidak mampu, dia tidak kuat, dia tidak bisa. Makanya saya juga bilang bahwa ketika saya bertahan sampai hari ini, saya hanya ingin meninggalkan sebuah legasi kepada banyak perempuan bahwa kita bisa, kita hebat, dan kita dibutuhkan untuk dalam proses pembangunan. Jadi jangan anggap remeh, kita dibutuhkan, itu paling penting juga. Kadang-kadang kita merasa bahwa tidak terlalu penting, sudah rapat-rapat, bapak-bapak saja. Tapi sesungguhnya Indonesia hari ini, NTT hari ini membutuhkan perempuan untuk terlibat dalam proses pembangunan. Iya, gitu. Baik, Ibu Emi, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, terakhir ya, pesan-pesan moral, inspirasi bagi kaum perempuan agar mereka semakin eksis dan menunjukkan kemajuan yang lebih luar biasa lagi di waktu-waktu yang mendatang. Ya, titik pesan saja, ya sekali lagi saya mengulang, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Karena di luar sana, Anda memiliki banyak hal.
dan pergunakan apa yang menjadi kelebihan. Kita perempuan itu dari dalam rumah sudah punya kekuatan luar biasa. Baik sebagai mama, baik sebagai saudara perempuan. Kakak perempuan kalau di rata-rata Indonesia Timur ini, kakak perempuan itu menjadi pengganti mama. Dia tahu adik-adiknya harus diurus seperti apa, dan itulah sebenarnya kekuatan kita. Jadi tidak usah kita khawatir bahwa saya tidak bisa. Anda pasti bisa, karena Anda punya dasar yang kuat. Saya yakin bahwa anak laki-laki juga hebat, tapi anak-anak perempuan ada dididik secara khusus, dan itulah kalau kita lebih. Jadi kalau anak laki-laki satu, anak perempuan bisa dua, karena dia dididik dengan cara-cara yang lebih untuk dia bisa melakukan. Oleh karena itu yakini bahwa kita bisa dan kita yang sekalian dibutuhkan. Dan yang kedua saya mau titipkan, jangan pernah takut dan selalu berpikir untuk kita memakai ukuran orang lain. Ada perempuan hebat di sana, Anda ambil yang positif, yang cocok bagi saya, tapi yang tidak usah dipakai, karena ukuran bagi kita masing-masing berbeda. Ukuran sepatu kita masing-masing berbeda. Kita pakai sepatu kebesaran, tidak nyaman. Kita pakai sepatu kekecilan, tidak nyaman. Tapi kita cari sepatu yang pas ukurannya, dan itulah kekuatan kita. Jadi semua perempuan dianugerahkan Tuhan hal-hal yang luar biasa, dan pergunakan itu. Jangan mencari sesuatu yang lain. Kalau melengkapinya untuk menjadi lebih hebat, ya, tetapi membuang apa yang kita punya, saya pikir itu usaha sia-sia. Karena Anda tidak pernah menemukan hal yang lebih hebat dari apa yang Anda ada di dalam diri Anda sendiri. Jadi perempuan harus kuat, harus yakin bahwa saya bisa, dan harus keluar zona nyaman. Yakin bahwa Anda mampu dan Anda bisa. Ya. Terima kasih Ibu Insinyur Emilia J. Mamleni, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perbincangan yang singkat, tapi kita punya masukan-masukan ataupun muatan-muatan yang luar biasa bagi kemajuan kaum perempuan Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Selamat Hari Ibu untuk semua perempuan hebat di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur. Sukses selalu Ibu Ketua. Terima kasih. Dalam tugas-tugas kaum perempuan Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur, untuk jangan takut, tetap bersemangat, karena perempuan harus bisa mandiri, harus kuat, karena sebenarnya perempuan itu hebat dan luar biasa, itu bertolak dari dirinya sendiri. Tapi bagaimana kemitraan yang kuat tetap dibangun antara laki-laki dan perempuan sehingga Indonesia ini benar-benar maju. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Saya berada di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sudah berada bersama-sama dengan saya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Dr. Gigi Iin Adriani, Magister Kesehatan. Kita akan berbincang-bincang seputar hari yang monumental hari ini, yaitu peringatan Hari Ibu ke-95. Selamat pagi menjelang siang Ibu Kadis. Selamat pagi Pak Fransiran. Iya, apa kabar Ibu? Ya, baik. Selamat pagi juga untuk seluruh pendengar Trilolog, khususnya perempuan-perempuan hebat ini. Iya, terima kasih Ibu Kadis. Nah, Kak Ina dan seluruh pendengar, kita hari ini hari yang sangat bersejarah dan hari yang menjadi inspirasi bagi kaum perempuan Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, banyak sekali yang sudah dibuat oleh kita semua, khususnya melalui pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk bagaimana memberdayakan kaum perempuan dengan berbagai kebijakan yang telah diambil. Nah, sejauh ini kita ingin mengetahui apa yang sudah dan terus akan dibuat oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dimana kepala dinasnya hari ini bersama-sama dengan kita, Ibu Dr. Gigi Iin Adriani Adkes. Ibu bisa menyampaikan kepada seluruh pendengar apa saja yang sudah dibuat dan langkah-langkah ke depan melalui berbagai program ataupun kebijakan untuk pemberdayaan perempuan. Ya, terima kasih Pak Fran, Kak Ina, dan juga semua pendengar Trilolog yang sangat saya cintai. Kita bersyukur pada Hari Ibu kita mendapatkan hadiah yang luar biasa karena NTT mendapat penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya. Luar biasa. Ya, itu adalah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah dari pemerintah Republik Indonesia untuk kementerian ataupun pemerintah daerah atas keberhasilan dan prakarsa untuk pencapaian pembangunan pengaruh sama gender. Jadi saya rasa kita perlu berbangga. Ini adalah hasil keras semua, baik pemerintah, eksekutif, legislatif maupun masyarakat pada umumnya. Nah, program-program yang ke depan tentunya adalah sesuai dengan yang menjadi moto kita, yaitu perempuan berdaya. DP3A kan punya tugas perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga berkualitas, dan NTT sejahtera.
Jadi saya rasa kalau untuk urusan perempuan, bagaimana kita membuat program agar semua perempuan NTT berdaya. Karena apa? Dengan NTT berdaya tentu banyak hal-hal yang bisa diselesaikan. Karena perempuan itu adalah juga penjaga keluarga. Otomatis kalau perempuannya berdaya, perempuannya berkualitas, keluarganya tentu akan ikut menjadi berkualitas lah, itu dampaknya. Selain itu juga berani memperjuangkan haknya. Nah, selama ini banyak kekerasan yang terjadi karena tidak berani memperjuangkan haknya. Mereka belum mandiri, belum bisa berdaya sehingga mendapatkan perlakuan tidak adil pun mereka akan pasrah begitu saja. Nah, ini yang kami harapkan, perempuan NTT menjadi berdaya. Saya rasa itu intinya, Pak Frans. Mungkin lebih mengerucut lagi Ibu, apa saja program-program yang sudah dibuat oleh DP 3 provinsi sendiri untuk bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa keberpihakan untuk pemberdayaan perempuan itu sendiri. Ya, tentunya untuk keberpihakan perempuan banyak sekali kegiatan yang yang diprogramkan, terutama bagaimana membuat perempuan berdaya tadi. Ini banyak sekali dari sisi ekonomi misalnya, bagaimana supaya perempuan itu berdaya dari sisi ekonomi. Mereka bisa menjadi ujung tombak dalam membuat keluarga menjadi berkualitas, bersinergi dengan laki-laki. Jadi tidak bisa juga perempuan saja ya. Jadi bukan berarti kalau perempuan itu harus mengalahkan laki-laki, tidak, tetapi kita bekerja sejalan, seirama, seiring dan bersama-sama untuk mewujudkan itu. Kemudian juga ada program-program yang berkaitan dengan bagaimana perlindungan terhadap perempuan. Ini juga kita programkan terus, bagaimana perempuan-perempuan itu mendapat perlindungan. Jangan menjadi korban KDRT maupun tindak pidana perdagangan orang, karena sebagian besar yang terjadi korbannya masih perempuan yang paling banyak. Nah, ini supaya jangan sampai terjadi itu. Kemudian juga bagaimana perempuan bisa menangkap peluang-peluang yang cerdas. Kalau selama ini misalnya kepengen jadi caleg 30% perempuan, perempuannya hanya sebagai syarat saja, 30, tapi sebetulnya ya sudah cuma memenuhi syarat, nanti yang jadi laki-laki juga. Tapi sekarang enggak, kita semua lihat baliho-baliho juga marah ya perempuan. Artinya program-program untuk bagaimana perempuan mulai menangkap peluang-peluang yang diberikan untuk perempuan ini bisa lebih banyak lagi. Mungkin itu Pak. Ya, baik. Ibu melihat bagaimana perkembangan kaum perempuan di NTT itu sendiri, seperti apa pendapat Ibu? Perkembangan perempuan di NTT saya rasa luar biasa. Kalau kita lihat dari indeks pembangunan gender itu kita cukup tinggi. Artinya sebetulnya tidak betul untuk kesempatan untuk laki-laki maupun perempuan itu sebetulnya sama. Kita kalau di NTT itu sudah lebih tinggi daripada di daerah-daerah lain. Kita patut berbangga. Cuma yang jadi persoalan, apakah perempuan yang berani menangkap peluang itu? Peluangnya sudah ada. Berani tidak? Ini yang memang membutuhkan. Untuk berani ini kan butuh kompetensi, butuh ya kita harus berkualitas dulu, sehingga ketika berani bukan asal berani tetapi maju dengan kualitas. Ya, Ibu Kadis, terakhir pesan-pesan inspiratif semangat bagi kaum perempuan Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk lebih baik lagi dari hari kemarin bahkan lagi. Ya, saya mengajak semua perempuan di Nusa Tenggara Timur, mari kita bekerja bersama mitra setara kita, yaitu kaum laki-laki, untuk bisa berjuang untuk meningkatkan kualitas keluarga kita dan keluarga-keluarga di sekeliling kita dengan cara kita masing-masing untuk menjadikan NTT emas, NTT sejahtera. Iya, terima kasih Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Dr. Gigi Iin Adriani MKes, untuk perbincangan yang menginspirasi kaum perempuan Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur dalam rangka memaknai dan merayakan Hari Ibu yang ke-95 di tahun 2023 ini.